Lala Karmela dengan judul Satu Jam Saja diputar. Aku menatap nanar pada luar jendela. Hujan deras mengiringi alunan lagu milik Lala Karmela dengan judul Satu Jam Saja. Sekali lagi, hujan selalu mengingatkan aku tentang sebuah kerinduan. Kesyahduan cinta, asa, juga cinta. Aku menarik napas panjang, lalu mengeluarkannya dengan kasar. Hingga seorang perempuan parubaya di sampingku melirikku, lalu kembali pada aktivitasnya, memainkan ponselnya. Tiba-tiba pintu bus kembali terbuka. Seorang nenek tua dengan tas besar di tangannya masuk ke dalam bus kota yang tengah aku tumpangi. Nenek tua tersebut basah kuyup. Aku menelisik sekitar. Tidak ada yang peduli. Mereka berpura-pura sibuk. Aku tersenyum. Nenek tersebut berjalan dengan terseok, mencari kursi kosong, padahal dia tahu betul sudah tidak ada kursi kosong. Bahkan beberapa orang sudah berdiri di tengah bis. Aku kembali mendesah, berdiri, lalu mempersilahkan nenek tersebut untuk segera menduduki kursiku. "Silahkan duduk, Nek," ucapku lalu berdiri, meraih tali yang menggantung di atasku untuk menopang tubuhku yang limbung. "Terima kasih, Nak." Nenek tersebut tersenyum, lalu duduk dengan wajah riangnya. Aku tersenyum lagi. Hujan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keegoisan, tentang ketidakpedulian, juga tentang sebuah kecurangan. Lagu Lala Karmela kembali diputar. Aku kembali menatap keluar jendela. Bus melewati kota. Seketika suasana kota mendadak lenggang. Banyak orang menepi lalu mulai berteduh di mana saja, asal tubuh mereka tidak terlalu basah kuyup. Pikiranku melayang terbang pada masa itu, masa di mana aku begitu mencintai hujan, juga mencintai dia. Flashback. Yah, hujan. Dia menghentikan motor gedenya, berteduh di sebuah bangunan tua yang terletak di pinggir jalan. Beberapa pengemudi lainnya juga banyak yang menghentikan kendaraan roda dua mereka di sana. "Berteduh dulu yuk," ajaknya. Aku turun dari atas motor lalu mengangguk. Dia membuka jaket kulit yang dikenakannya, lalu membentangkannya di atas kepalaku. Katanya suka hujan. "Lalu kenapa malah berteduh?" tanyaku menyindirnya. Dia bilang dia suka hujan dan sangat menyukainya. Terlalu banyak kenangan yang kita miliki saat hujan tiba. "Aku gak mau kamu flu. Aku lebih baik tidak menyukai hujan mulai sekarang, daripada hujan bisa membuatmu menderita." Aku terkekeh. Kadang dia memang selalu senaif itu. "Mi, lihat ini." Aku menoleh. Cekrek. Kebiasaan dia selalu mengabadikan setiap momen dengan sebuah kamera. Aku mendengus kala melihat fotoku yang belum siap, tapi sudah dijepret. Kalau orang cantik sama ganteng, di foto seperti apapun, pasti bagus. Aku menoleh ke samping kala mendengar kekehan seorang bapak-bapak yang tengah memegang alat pancing. Rupanya dia juga tengah berteduh. Kami hanya senyum mesem sambil sesekali saling melirik, menguatkan remasan jemari masing-masing. "Kenapa pulang malam?" Kulihat ibu sudah berkacak pinggang di teras rumah, menyambut kedatangan kami dengan wajah garangnya. Aku menunduk turun dari motor dengan pakaian basahku. Aku membuka jaket kulit miliknya lalu memberikannya padanya. Sementara dia sepanjang jalan kedinginan karena air hujan. "Maaf Bu, tadi hujan," jawabku takut-takut. "Maaf Bu, Mia pulang malam. Saya tidak bermaksud pulang malam, hanya saja hujan deras tadi Bu." Dia memberikan alasan yang jujur. "Alah, alasan!" Ibu membentak. Seiring dengan itu hujan kembali mengguyur, bahkan petir kembali menggelegar. Bahkan alam ikut menangis kala melihat dia disakiti. "Bu," aku tersentak.
kalau aku rasakan tangan ibu menarik lenganku dan memaksaku untuk masuk ke dalam rumah. Sementara dia hanya mematung, menatapku dengan tatapan sedih, juga kecewa. Makanya, lain kali ajak anak saya keluar rumah itu pakai mobil, bukan pakai motor. Jadinya kehujanan kan? Sentak ibu kemudian, sementara aku sudah menangis sejadi-jadinya di dalam rumah. Maaf bu, dia menundukkan kepalanya. Brak! Kudengar ibu membanting pintu dengan keras, hingga aku tercingkat kaget. Sementara itu, aku tidak tahu bagaimana nasib dia selanjutnya. Aku yakin dia akan kembali basah kuyup karena kehujanan lagi. Kenapa ibu tega? Isaku setelah ibu berada di dalam rumah. Kamu yang tega, Mi. Kamu mau mempermalukan ibu dengan dekat sama laki-laki seperti dia. Ibu menyeringai, tatapannya tajam. Kami saling mencintai, Bu. Teriakku frustasi. Halah, cinta. Nanti kamu akan mengerti cinta. Setelah kamu sadar kalau rumah tangga itu butuh dana, bukan hanya butuh cinta. Ibu berlalu menuju kamarnya, membanting pintu dengan keras, seiring dengan suara petir yang mengkilat dan suara hujan yang semakin deras. Hendy, maaf, aku kembali terisak. Gerimis datang lagi. Sore ini di tempat favorit kami, aku masih bersamanya. Hujan, ucapku menatap jalanan yang sudah basah. Duh, maaf ya Neng, Aden, ini tendanya harus digeser dulu, soalnya hujannya ke samping, jadi basah semua. Pedagang mie ayam yang selalu mangkal di pinggir jalan tersebut memindahkan beberapa kursi plastik, juga beberapa peralatan jualannya. Kami berjinjit lalu tersenyum, menengadahkan wajah ke atas langit. Mulai sekarang, aku tidak suka hujan, ucapnya sendu. Kenapa? Tanyaku mengalihkan pandanganku padanya. Hujan menyulitkan, ucapnya tegas, lalu bergidik, memeluk tubuhnya sendiri yang terbalut sweater. Aku tersenyum menanggapi ucapannya. Sudah berpuluh lagu, puisi, juga sederet kata romantis dia tuliskan padaku. Hanya karena sedang hujan, sungguhkah kini dia tidak menyukai hujan? Hujan kembali melanda. Petir saling berkilat. Suara guruh cukup memekakan telinga. Aku memeluk tubuhku sendiri. Di sebuah tempat fotokopi juga rental internet aku berdiri mematung, menunggu hujan reda. Yah, aku baru saja membuat sebuah lamaran kerja untuknya. Dia bilang dia ingin melamar pekerjaan di luar pulau. Gajinya cukup besar dan aku hanya bisa mendukungnya. Walau jauh di lubuk hati, aku tidak menyetujuinya. Waktu berlalu. Bulan pertama, tiada untayan kata indah terlewatkan darinya. Dia begitu getol mengirimkan jutaan kata romantis, juga puitis. Semuanya masih baik-baik saja. Bulan kedua, dia mengirimiku chat 1 minggu 2 kali. Bulan ketiga, keempat, dan seterusnya. Skala pengiriman chat juga komunikasi kami semakin berkurang. Bahkan nyaris tidak pernah aku mendengar kabarnya. Aku memaklumi semua itu. Dia sibuk, pekerjaannya cukup sulit. Mungkin itu sebabnya gajinya besar. Bu, apa kabar? Aku menoleh kalau aku mendengar suara sapaan seseorang. Dedek, aku kabar baik. Kamu apa kabar? Aku menatap remaja yang ada di hadapanku. Dulu dia adalah OB di tempat kerja Hendy sebelumnya. Aku mengenalnya. Aku sudah menganggap dia seperti adikku sendiri. Aku juga baik, Bu, ucapnya tersenyum. Ibu lagi nunggu hujan reda ya? Tanyanya menatapku yang tengah memeluk tubuhku sendiri. Karena kedinginan, angin lumayan kencang, hingga membuatku menggigil. Iya, Dek, aku mengangguk. Oh ya, Bu, saya ikut sedih ya. Ternyata ibu tidak jadi menikah sama Pak Hendy, ucap Dede lantang. Tatapannya masih pada jalanan aspal yang basah. Maksud kamu? Aku menatapnya tidak percaya. Loh, memangnya ibu tidak tahu? Dede menatapku intens. Tentang apa, Dek? Tanyaku lagi penasaran. Pak Hendy sudah menikahi janda anak 1, pegawai kecamatan setelah putus dengan ibu, ucapnya lantang. Dek. Seketika tubuhku menegang. Hawa dingin yang tadi bersarang di tubuhku kini musnah, digantikan oleh hawa panas yang menjalar.
Kapan aku putus dengannya? Batinku menjerit. Jadi ini alasan dia tidak pernah menghubungiku lagi. Pak Hendy dijodohkan oleh ayahnya, Bu. Ibu tahu kan, bapak Pak Hendy itu abdi negara. Dia tegas. Aku pikir Pak Hendy menikah karena terpaksa. Suara Dede sudah tidak terdengar jelas di pendengaranku. Ketika aku berjalan menuju arah depan, entah apa yang ada di dalam pikiranku. Tapi saat ini aku begitu kacau. Menunggu entah apa. Berlari entah untuk mengejar siapa. Ribuan jalan persimpangan telah kami lewati. Tapi pada akhirnya hanya nestapa yang aku dapatkan. Di sini, siapa yang harus aku salahkan? Apa Hendy yang tidak jujur? Ibu yang egois? Aku yang naif? Atau hujan yang selalu membuatku terpesona? Tidak, mulai sekarang aku membenci hujan. Tid, Bumia, awas! Lagu Kak Lala Carmela dengan judul 1 jam saja kembali diputar. Mbak, maaf, kita sudah sampai terminal. Aku mengerjap. Seketika lamunanku buyar. Aku menatap sekeliling. Hujan masih melanda. Sementara itu, bis sudah kosong. Aku berjalan keluar dari dalam bis. Berjalan berjinjit, lalu berlari ke tepian. Tepat di sana ada sebuah halte tempat kami menunggu bus selanjutnya. Kutengadahkan wajahku pada langit yang memutih terhalangi awan. Aku tidak menyukai hujan, tapi aku masih bisa merasakan kesegarannya. Munafikkah aku selama ini? Segala kenangan itu saling berkelebat. Kupejamkan mataku erat. Aku tidak ingin mengingat tentang apapun lagi. Ini hanya ilusiku saja. Ini hanya hayalanku saja. Aku bahagia. Aku tidak apa-apa. Aku kuat. Kuraba kakiku perlahan. Bekas luka itu masih ada, seiring dengan luka hatiku yang mustahil bisa hilang. Bahkan hingga hari ini, aku merasa trauma ketika harus menaiki sepeda motor. Bahkan aku tidak bisa menaiki sepeda motor. Aku baik-baik saja. Semakin kuat kupejamkan mataku. Mia? Aku membuka mataku, lalu menoleh pada suara pria yang menyapaku. Hendy? Aku membulatkan mataku sempurna, menatap pria berpenampilan lusuh yang kini berdiri di sampingku. Apa kabar? Tanyanya canggung. Tanpa sadar, aku menjerit histeris kala menatap wajahnya. Orang-orang yang tengah berteduh mulai berkerumun. Mungkin mereka berpikir jika aku tengah dilecehkan oleh pria yang kini sedang menatapku bingung. Mbak, tidak apa-apa. Suara-suara itu terdengar. Mia, kamu kenapa? Kurasakan sentuhan tangan di punggungku. Aku semakin ketakutan. Jangan! Aku semakin histeris. Mia, tenang. Ku dengar interupsi darinya yang kini sudah berada di hadapanku. Tanganku masih bergetar kuat. Aku mencengkram kursi yang aku duduki dengan baju basah kuyup. Oke, sudah tenang? Sekarang kamu lihat ini. Dia menunjukkan padaku sebuah alat. Sial, alat itu lagi. Aku akan segera melupakan semuanya jika aku melihat alat tersebut. Sekarang ikuti instruksiku ya. Dia mulai menginstruksi. Kak, aku menatapnya dalam. Aku tidak ingin melupakannya. Aku hanya ingin menghadapinya, ucapku yakin. Dibanding harus kembali mengikuti serangkaian interupsinya, aku lebih baik menahan rasa sakit di kepalaku saja. Yakin? Dia menatapku lembut. Aku mengangguk. Baiklah, berjanjilah padaku jika kamu kuat, ucapnya. Senyuman lembutnya tidak pudar dari bibirnya. Aku mengangguk yakin. Mi, jangan lupa, ketulusanmu tidak akan berakhir sia-sia. Dia menatapku sendu. Aku mengangguk. Aku tahu itu. Baiklah, obat ini akan meredakan sakit kepalamu. Dia menyodorkan obat padaku. Aku menerimanya. Memang tidak ada hal lain yang bisa aku lakukan selain menerimanya.
menerima obat yang selalu aku benci, menerima pengkhianatan yang seolah tak pernah berakhir, menerima datangnya hujan yang kini terasa menyesakkan. Hai teman-teman, jangan lupa buat like, komentar, share, dan subscribe video aku ya, agar aku semakin berkembang. Aku bisa lebih semangat lagi dalam membuat karya-karyaku yang lainnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau membaca karya-karyaku. Terima kasih banyak teman-teman. See you next video ya. Bye.